Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Bagong yang akan membuat Anda yang bagong menjadi semakin bagong. Oke, kita melanjutkan yang kemarin, yang tadi. Sekarang kita mencoba saya mencoba memberikan tips mempermudah mencari sudut yang berelasi menggunakan fungsi trigonometri sederhana. Sekarang yang cos, yang sebelumnya itu sin, sekarang yang cos. Pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa fungsi cos itu bentuknya seperti ini. Ini cos. Ini 0, 90, 180, 270, 360. Jadi berbeda dengan yang sin ya. Kalau yang sin itu bentuknya seperti ini. Ini dari 0 sini set. Kalau yang ini dari 1, ini 1. Ini 1, ini 1. Jadi kayak gini. Dari atas ke bawah 90-nya di 0, kemudian ini kemudian 1 ini. Kalau yang sin dari 0. Oke. Contoh kasus misalkan kita diminta untuk mencari cos 120 itu berapa? Cos 120 itu berapa? 120 letaknya di sini. Oke, seperti kemarin 120 letaknya di sini. Nah, ini akan kita cari nilai yang setara dengan nilai sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu kan kalau cos 0 itu sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, cos 45 sama dengan setengah akar 2, kalau cos 60 sama dengan setengah, kalau cos 90 sama dengan 1. Ini yang istimewa. Jadi kita lihat yang istimewa itu kan letaknya di sini. Ini misalkan berapa itu. Nah, kita perhatikan kalau cos itu dimulai dari yang gede kemudian ke yang kecil. Jadi bentuknya itu seperti ini kalau cos itu. Serap. Cari seperti. Kalau sin itu bentuknya seperti ini. Serap. Atau seperti ini. Kalau cos itu bentuknya seperti itu. Seperti ini atau seperti ini. Dia naik. Bentuknya apa ini? Trapesium. Berarti kan 120 di sini, kita mau cari yang setara di sini. Nah, yang kita pilih bukan lagi yang ini, akan tetapi yang ini. Nah, dari sini itu dia naik berapa itu? Kalau di sini dia naik 60. Maka ini 60. Sehingga ini itu 60. Maka dia setara dengan, nah karena ini ke bawah berarti dia nilai minusnya dari ini gitu. Kan nggak sama-sama naik, minus saja. Jadi sama dengan min dari cos 60. Jadi karena dia berkebalikan, cos 60 itu setengah, jadi setengah, min setengah, jadi cos tersebut itu min setengah. Contoh yang lain misalkan cos 300 itu senilai dengan berapa? Cos, kita buat lagi, cos 300 itu senilai dengan berapa? Kita buat grafik fungsinya. Ini 90, 180, 270, 360. 300 itu di sini. Nah, kita pilih yang ini mau berapa? Kita pilih yang bentuknya sama, yaitu seperti ini. Ini di sini naik 60, berarti ini 60. Berarti setara dengan cos 60 sama dengan setengah, berarti cos 300 itu setengah. Kemudian contoh yang lain, kita diminta untuk mencari misalkan cos min 30 itu senilai dengan berapa? Senilai dengan berapa? Kita tinggal buat
grafik fungsi kosinus. Kalau dia di antara 0 sampai 360 yang diminta itu, ini kan min 30 kan di sini kita perpanjang. Min 30 ini 90. Maka yang setara dengan itu tinggal kita garis. Ini 90, 180, 270, 360. Ini nanti di sini, di sini. Nah, yang dari sini ke sini kan 30. Berarti ini 30. Ini dari sini ke sini 30. Saya tulis di sini, jadi cos min 30 itu senilai dengan cos 30 itu sendiri, atau dia senilai dengan cos 360 min 30, berarti cos 330. Karena yang kita mau yang ini. Seperti itu. Cukup mudah sekali, saudara-saudara. Nah, kemudian dari grafik fungsi tersebut kita juga bisa mentransformasi dari sin ke cos atau dari cos ke sin. Perhatikan seperti ini. Jadi mencari nilai yang setara dari sin ke cos atau dari cos ke sin. Misalkan cos 120 itu setara dengan berapa aja? Yang pertama untuk cos. Cos saya buat grafik fungsinya yang kecil aja. Terlalu kecil ya. Misalkan seperti ini. Ini 90, 180, 270, 360, 120 itu di sini. Maka dia akan setara dengan yang di sini. Ya. Kita ambil yang ini. 120. Nah, ini itu dia 60, berarti di sini juga 60. 180 ditambah 60 berarti 240. Sehingga setara dengan cos 240 derajat. Nah, jika maunya setara dengan sin, maka yang kita pilih itu yang bentuknya kayak gini. Kalau cos tadi kan bentuknya kayak gini, karena dia dari sini ke sini. Atau kalau tidak seperti itu, dia seperti ini. Tapi kalau yang sin itu cari yang bentuknya kayak gini, atau yang seperti ini. Oke, ini saya hapus lagi. Ini 180. Nah, 120-nya di situ. Kalau mau kita transformasi ke sin, kita buat fungsi sin seperti ini 90. Ini 180, ini 270, ini 360. Nah, kita cari nilainya dia yang segitiga, tapi dia ke bawah bukan ke atas. Misalkan kan di sini yang segitiga kan kalau bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau kita pilih yang ini dia segitiga tapi ke atas. Kalau kita pilih yang ini dia segitiga tapi ke atas. Jadi nggak kita pilih, yang kita pilih yang segitiga tapi ke bawah, yaitu ini dan ini. Berarti kemungkinan nanti ini atau ini. Nah, karena yang kita pilih segitiga, ngitungnya dari 90 ke 120 dia naik berapa gitu. Dia naik 30, sehingga ini juga 30, ini 30. Sehingga cos 120 itu setara dengan sin 180 ditambah 30, atau setara dengan
sin 360 dikurangi 30. Ini berarti setara dengan 1 degree. Ini jadinya sin 210 sin 360 dikurangi 30, berarti ini setara dengan sin 330 derajat. Seperti itu. Tamat, ending yang sangat membagongkan sekali.